Pace bene, kita bicara sedikit soal Paus Benediktus ke-16 tentang keutamaannya yang paling penting untuk kita kenali, terutama dalam situasi gereja saat ini. Sebelum bicara soal ide pokok yang mau kita bahas, beberapa informasi sederhana tentang siapa dia. Dia lahir dari keluarga di Jerman dengan nama Joseph Aloysius Ratzinger. Dia lahir tahun 1927. 16 April dan meninggal 31 Desember 2022, 95 tahun. 95 tahun. Dia adalah paus dalam gereja Katolik setelah Paus Yohanes Paulus II. Dan setelah dia mengundurkan diri menjadi paus pada tanggal 28 Februari 2013, muncul hadir paus yang baru yang memimpin gereja, Paus Fransiskus. Dia ditahbiskan menjadi imam pada 29 Juni 1951, 71 tahun yang lalu, oleh seorang uskup bernama Michael von Faulhaber. Dan dia diangkat menjadi kardinal tanggal 27 Juni 1977, sekitar 45 tahun yang lalu, oleh Paus Paulus ke-6. Dia dikenal sebagai seorang teolog yang handal, dan memang itu backgroundnya yang paling terang. Dia menulis banyak buku, terutama buku-buku yang unggul adalah tentang Yesus Kristus sendiri dan Yesus dari Nazaret, itu judulnya. Diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Kita bisa temukan buku itu dalam bahasa Indonesia yang berbicara tentang Yesus secara ilmiah, bukan refleksi-refleksi menyangkut pemikirannya pribadi, tetapi dari pendalaman saintifik, pencarian yang ilmiah yang dia temukan dalam studinya. Dan dari situ dia berangkat membuat refleksi tentang siapa itu Yesus baginya sendiri, bagi gereja, dan bagi zaman ini, saat ini. Dia juga tentu seorang filsuf juga di era kontemporer. Dia juga menulis buku lain tentang pengantar kekristenan. Dia juga bicara tentang eskatologi, tentang keselamatan. Dan ada juga Deus Caritas Est, satu karya yang juga secara istimewa berbicara tentang teologi, tetapi menyangkut teologi ini unsur karitatisnya begitu, unsur efeknya dalam hidup bersama, bagaimana belas kasih Allah itu tampak dalam realitas hidup manusia. Oke. Hal yang menurut saya penting untuk dibahas, saya sudah bahas juga di video sebelumnya, adalah keutamaan yang dia miliki, yang dia tunjukkan sampai pada akhir hidupnya. Pertama, setia dalam iman. Oke. Dan kesetiaan dalam iman ini tentu tampak dari kenyataan bahwa dia meninggal dunia di dalam gereja. Dia tidak mengambil jalan lain. Dia tetap bertahan dalam panggilannya. Dan dia meninggal tetap dalam kesatuan dengan gereja Katolik. Itu yang pertama. Yang kedua, cara dia merawat kesetiaan itu. Dia setia dengan tidak menunjukkan berbagai macam kritik-kritik, tidak dalam rupa itu, tetapi dalam keheningan di jalan sunyi panggilannya. Dia adalah seorang imam di dalam gereja. Imam dalam arti dia hidup dalam kesuciannya, memegang janji-janjinya untuk hidup dalam ketaatan, dalam kemiskinan, dalam kemurnian, dan itu bertahan sampai akhir hidupnya. Dan dia memilih menjalani itu dalam kesunyian, dan ini yang terutama. Sebagai seorang paus emeritus, sebagai seorang tokoh, dia bisa saja berbicara tentang banyak hal untuk didengarkan orang. Tetapi dari dalam keheningannya, justru dia menyuarakan apa arti menjadi seorang beriman. Apa arti menjadi seorang beriman? Dan dia juga menunjukkan kerendahan hati. Ini poin lain yang juga penting. Kerendahan hati. Mau mengundurkan diri dengan
sadar, memang dikatakan alasannya adalah kesehatan, tetapi banyak juga spekulasi yang berkata bahwa dia mundur karena dia tahu kapasitasnya, backgroundnya, dan apa yang harus dihadapi sebagai seorang paus. Dia melihat bahwa backgroundnya sebagai teolog adalah sesuatu yang penting, tetapi sisi pastoral juga amat penting untuk membawa gereja ini, membawa perubahan di dalam gereja ini, dan membuat gereja ini tetap bertahan mewartakan kasih Kristus dalam situasi aktualnya sekarang. Kita tahu bahwa ada banyak skandal terjadi di dalam gereja. Ini satu luka yang harus diakui dan harus dibuka supaya sampai pada kebenaran. Oke, kesanggupannya mengundurkan diri dan tetap sejalan di dalam gereja adalah tanda-tanda kerendahan hati. Untuk mau tetap hadir sebagai pendua di dalam gereja. Saya pikir ini satu peringatan penting bagi orang-orang beriman masa kini, terutama mereka yang gemar membuat kritik-kritik yang justru merusak keharmonisan di dalam gereja, begitu ya. Ada itu pernyataan-pernyataan yang tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi mengundang perbedaan pendapat. Bukan pada sesuatu yang esensial, begitu ya. Misalnya dalam liturgi, dalam perayaan-perayaan iman, yang terakhir bahkan setelah kematiannya masih ada saja orang yang kematian Paus Benediktus ke-16 ini, masih ada saja orang yang membuat pendapat-pendapat yang mengganggu keheningan, mengganggu kenyamanan. Ada itu ketika Paus Benediktus ke-16 ini disemayamkan, menunggu tanggal 1 Januari perayaan Maria Madre di Dio, Maria Bunda Allah, berlangsung di Basilika San Pietro. Jenazah ini disemayamkan di satu kapel biara, Mater Ecclesiae, dan dengan hiasan yang sederhana. Dan ada sekelompok orang yang berkata, lihatlah bagaimana paus ini diperlakukan oleh gereja sekarang dengan hiasan sesederhana itu. Tidak ada penghormatan dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini membuat orang terpancing untuk berkomentar. Ada yang pro dan ada juga yang berkata kontra, gitu ya. Yang menarik ada juga yang pro. Nah, benar, memang gereja sekarang tidak punya hati, tidak punya rasa menghormati, tidak hidup dalam tradisi dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam ini, pernyataan-pernyataan vokal semacam ini bukannya membantu gereja untuk bertumbuh, tetapi mengalami kemunduran karena daya kritis yang superficial, yang dangkal, tidak esensial. Begitu. Maka semoga teladan hidup dari paus ini juga menjadi contoh bagi setiap orang beriman untuk menghidupi imannya. Hidup dalam ketaatan, dalam kesederhanaan, siap menempuh jalan-jalan sunyi yang memang harus dijalani dalam setiap orang, dalam diri setiap orang, dan menghidupi kerendahan hati. Semoga beristirahatlah ia dalam damai dan pace e bene.